Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alan Al-Fakih, NPM 2578274. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on mata kuliah sistem operasi mengenai memantau dan mengelola proses Linux. Oke, di sini kita akan menggunakan dua terminal berdampingan. Oke, di sini kita tambahkan terminal satu lagi. Lalu di sini yang pertama kita akan melakukan live start terlebih dahulu untuk mempersiapkan lingkungan untuk latihan ini. Oke, lalu untuk kedua terminal di sini kita akan masuk ke server B. Oke, di sini kita masuk dulu untuk server B, SSH, student. Oke, di sini sudah masuk. Lalu di terminal sebelah kiri kita masuk juga ke server B. Oke, lalu kita lanjut. Di sini kita akan membuat file bernama task101.sh di dalam directory home student bin. Oke, di sini kita belum ada untuk directory binnya, jadi kita buat dulu untuk directory-nya. Mkdir home student bin. Oke, lalu kita masuk ke directory bin. Lalu kita buat filenya. Ini kita buat no task. So, oke, di sini kita masukkan untuk isi filenya, kita copy. Nah, lalu di sini jika sudah kita tekan Ctrl X, lalu Y, enter. Oke, lalu di sini kita chmod plus X 101. Nah, lalu kita coba jalankan filenya. Task 101.sh. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita lanjut lagi di terminal sebelah kanan, pantau semua proses yang berjalan di server B. Oke, di terminal sebelah kanan, jalankan tab untuk memantau semua proses, sesuaikan ukuran jendela. Lalu di sini kita akan eh, memverifikasi penggunaan CPU dan rata-rata beban pada langkah selanjutnya. Oke, di sini kita pindah ke terminal sebelah kanan, lalu kita jalankan perintah top. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, ini sudah muncul untuk task 101-nya.
CPU-nya yaitu 9. Oke, lalu kita lanjut lagi. Di terminal sebelah kiri, periksa jumlah CPU logis pada mesin virtual. Jalankan task 101SH di latar belakang. Oke, kita pindah ke terminal sebelah kiri. Lalu di sini kita akan verifikasi jumlah CPU logis. Kita copy aja. Oke, sini sudah muncul. Lalu sini kita akan menjalankan task 101 ini di latar belakang. Oke, kita jalankan task 101 TSH. Oke, sudah muncul ini. Lalu kita lanjut lagi perintah selanjutnya. Di sini di terminal sebelah kanan amati proses yang sedang berjalan. Temukan ID proses, tas 101.sh dan jumlah CPU yang dikonsumsi oleh proses tersebut. Dan kita juga akan memeriksa konsumsi beban sistem, thread, dan memori. Pastikan untuk menemukan sumber daya sistem yang tas 101. Oke, di sini kita akan ke terminal sebelah kanan, lalu kita akan mengecek CPU dari tas 101. Oke, di sini kita lihat CPU-nya adalah 13 dan 12. Oke, lalu kita lanjut. Urutkan proses berdasarkan penggunaan memori dengan menekan Shift M. Oke, kita tekan Shift M. Nah, di sini sudah terurut ya untuk prosesnya. Lalu sini kita akan menampilkan detail memori selengkapnya dengan menekan M. Oke, kita tekan M. Nah, di sini muncul untuk detail memorinya. Lalu sini menampilkan informasi thread dengan menekan Shift H. Oke, kita tekan Shift H. Nah, sini sudah muncul untuk threadnya yaitu 159. Oke, tidak jauh beda ya dari 157. Oke, lalu di sini untuk kita keluar menggunakan kita pencet Q. Oke, ini sudah keluar. Lalu di sini kita akan lihat semua thread yang berjalan pada tas 101. Oke. Hmm, oke, kita lanjut. Di sini kita akan jalankan top default. Nah, oke. Ini kita jalankan top default. Balik lagi ke default. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini di jendela terminal sebelah kiri kita akan menyalin file tas 101 ke tas 102. Oke, kita sebelah kiri. Karena di sini kita belum ada file tas 102-nya, di sini kita akan buat dulu untuk file tas 102-nya. Nano tas 102.sa. Lalu kita salin untuk isi filenya. Bentar. Oke, jika sudah, untuk keluar kita hmm, gunakan Ctrl X, lalu save, enter. Lalu kita jalankan tuh, perintah chmod X tax 102.sh. Enter.
Lalu kita jalankan. Tab 102. Oke, lalu kita masukkan perintah ini. C. Oh, sebentar. Kita keluar dulu dari directory binnya ya. Lalu baru kita masukkan perintahnya. Oke, lalu kita hmm, coba jobs. Kok jadi dua? Eh, hmm. Di sini cuma ada dua. Keranit tiga. Jobs. Ya, itu nggak apa-apa ya. Oke, lalu kita lanjut lagi ke perintah selanjutnya. Di sini kita pada terminal sebelah kanan kita ke verifikasi bahwa proses tersebut sedang berjalan. Penggunaan CPU seharusnya berkisar antara 25 sampai 35. Oke, di sini kita akan mengecek pada proses tas 102-nya. Kita lihat, nah di sini sudah berjalan ya untuk proses tas 102-nya, yaitu di CPU-nya ada 27. Oke, lalu kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan menyalin tas 101 ke script baru bernama tas 103. Tingkatkan jumlah penambahan menjadi 8.000. Tekankan tas 103 di latar belakang. Oke, di sini karena kita belum ada file tas 103-nya, di sini kita buat dulu. Oke, lalu kita salin untuk isi filenya. Nah, lalu jika sudah kita Ctrl X, save, lalu kita ciham. Dan lalu baru kita jalankan dulu, kita jalankan file tas 103-nya. Lalu baru kita masukkan perintah untuk menyalin. Kita belum keluar dari directory bin-nya. Baru kita usahain, oke. Sudah, baru kita siapkan jobs. Oke, di sini tas 103-nya sudah running juga ya.
Oke, lalu kita lanjut. Sebentar, kita ubah dulu bahasanya. Kita lanjut lagi. Sini kita akan memeriksa penggunaan CPU dari tas 103. Oke, di sini kita ke terminal sebelah kanan. Kita lihat tas 103. Di sini CPU-nya adalah 67. Oke, lalu kita lanjut lagi pada perintah selanjutnya. Nah, di sini kita akan pada terminal sebelah kiri kita akan beralih ke root pengguna dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Lalu kita akan menangguhkan tas 101, lalu cantumkan pekerjaan yang tersisa, lalu verifikasi bahwa tas 101.sh proses sekarang berada dalam keadaan T. Oke, kita ke terminal sebelah kiri, lalu kita masukkan perintah su, lalu gunakan Red Hat sebagai password. Oke, lalu sini kita akan menangguhkan tas 101, proses tas 101. Nah, lalu kita lanjut eh, di termin di terminal sebelah kanan pastikan tas 101SH tersebut sudah tidak berjalan lagi. Oke, kita akan memastikan proses tas 101-nya sudah tidak berjalan lagi. Oke, di sini tas 101-nya sudah tidak berjalan lagi. Kita lanjut lagi. Nah, di jendela terminal sebelah kiri lihat pekerjaan yang tersisa. Oke, di sini kita pindah ke terminal. Ini kita pindah ke terminal sebelah kiri. Kita akan lihat pekerjaan yang tersisa. Oke. Eh, perhatikan bahwa tas 101 memiliki status T. Status ini berarti bahwa proses saat ini ditangguhkan. Oke, kita lihat di sini. Oke, sudah T ya untuk 101-nya. Lalu kita lanjut lagi. Sini di terminal sebelah kiri lanjutkan proses tas 101. Oke, kita sini kita akan melanjutkan untuk proses tas 101-nya. Oke, lalu kita cek di terminal sebelah kanan hmm, apakah prosesnya sudah berjalan kembali. Oke, di sini untuk proses tas 101-nya sudah berjalan kembali. Lalu kita lanjut lagi. Eh, Hentikan proses tas 101, tas 102, dan tas 103 dari baris perintah. Setelah menghentikan proses ini, periksa penggunaan CPU dan rata-rata beban. Oke, di sini kita akan ke terminal sebelah kiri. Kita akan menghentikan proses dari tas 101, 102, dan 103. Masukkan perintahnya. Kita enter. Pakai perintah yang sama, tinggal kita ganti menjadi 2. Oke, enter. Semua lagi kita ganti menjadi 3. Enter. Oke, lalu kita cek lagi pada terminal sebelah kanan apakah sudah tidak muncul ya. Oke, sini kita cek lagi. Nah, di sini sudah tidak muncul untuk proses 101, 102, dan 103. Lalu kita akan ini kita akan melihat beban rata-rata perlahan menurun. Oke, di sini load rate-nya 1,65. Oke, untuk lalu kita lanjut lagi. Perintah selanjutnya hentikan perintah top tersebut dan kembali ke workstation mesin. Di jendela terminal sebelah kiri
Oke, yang pertama kita di jendela terminal sebelah kiri kita keluar dari road sini, tekan keluar dari road, tekan perintah exit. Oke, lalu di terminal sebelah kanan kita klik Q, lalu kita masukkan perintah exit. Oke, sini sudah kembali ke student workstation. Oke, yang selanjutnya yaitu ada evaluasi. Oke, di sini kita exit dulu dari server B. Kita sudah berhasil ke student workstation. Kita masukkan perintah ini. Nah, oke, untuk pekerjaan kita di sini sudah benar semua ya, tidak ada yang salah dan jadi tidak perlu ada yang diperbaiki. Lalu kita lanjut lagi. Yang terakhir di sini kita akan melakukan live finish. Ini agar memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak akan memengaruhi latihan yang akan datang. Oke, di sini kita masukkan live finishnya. Kita tunggu. Oke, sudah sukses. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.